Selantiasa berada dalam lindungan Allah. Tapi yang kali ini harus kita lawan. Wah, ada kalimat terakhir nih. Tapi yang kali ini harus kita lawan. Saya ulang lagi ya, coba ya. Senantiasa berada dalam lindungan Allah. Tapi yang kali ini harus kita lawan. Wah, tapi yang kali ini harus kita lawan. Serius itu ucapan perlawanan atau ucapan adu domba itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe guys ya, biar nggak ketinggalan video yang saya upload di channel ini. Jadi hari ini saya mau menanggapi sebuah video yang beredar. Terlihat dalam video itu Ade Armando ya. Kita udah tahu lah siapa itu Ade Armando. Dia berbicara tentang pembongkaran Masjid Ahmadiyah yang ada di Kalimantan Barat ya, Kabupaten Siantang, salah satu desa yang ada di sana. Oke, coba tanpa berlama-lama langsung aja. Sorry. Langsung aja kita rekam. Langsung aja kita reaction ya videonya guys ya. Ini salah-salah terus ngomong dari tadi ya. Oke, saya putarkan ya. Ini ada berita yang memprihatinkan. Tahun ini sebenarnya dicanangkan oleh Menteri Agama sebagai tahun toleransi. Tapi belum apa-apa kita sudah mendengar adanya penindasan terhadap hak beribadat. Ini terkait dengan pembongkaran paksa terhadap sebuah masjid di desa Balai Harapan, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Yang membongkar adalah Satpol PP. Dan Satpol PP melakukan pembongkaran atas dasar instruksi dari Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sintang. Catat baik-baik bahwa itu dibongkar atas instruksi pemerintah daerah yang ada di sana, baik itu bupati maupun gubernur. Padahal warga Ahmadiyah yang mendirikan masjid tersebut sudah memenuhi semua syarat yang diperlukan. Mereka sudah memperoleh 77 tanda tangan dari warga setempat. Padahal aturan mengatakan bahwa untuk bisa mendirikan rumah ibadat diperlukan minimal 60 tanda tangan warga setempat. Ya, aturan itu berlaku kepada umat beragama yang secara sah di Indonesia guys ya. Tapi umat beragama yang dianggap menyimpang dari ajaran agama itu nggak berlaku aturan tersebut. Jadi sebetulnya sudah dipenuhi. Nah, warga Ahmadiyah sendiri di sana, di desa tersebut sudah berada cukup lama, dari barangkali awal tahun 2000-an, dan sudah mendirikan masjid tersebut sejak tahun 2012. Memang saat ini direhabilitasi. Dan hubungan warga Ahmadiyah dengan umat Islam ataupun umat lainnya di desa tersebut sangat rukun, sangat harmonis, saling membantu, saling mengapresiasi. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Iyakah benar tidak ada masalah sama sekali di sana antara umat Ahmadiyah dengan yang lainnya? Bisa dipercayakah perkataannya Ade Armando seperti itu? Coba kita simak lagi ya. Tapi memang seperti biasa ada saja kelompok-kelompok dari luar desa ya, kelompok-kelompok radikal yang terganggu dengan kehadiran umat Ahmadiyah di sana. Lagi-lagi jualan isu radikal. Wah, itu terus bosan jadinya radikal. Sudah pernah terjadi serangan, teror, pengerusakan terhadap masjid, dan sebetulnya para pelakunya pun sudah ditahan dan dipenjara oleh polisi. Teror pengerusakan masjid, saya rasa itu bukan teror ya, tapi memang itu kan menjalankan apa yang sudah ditetapkan tentang Ahmadiyah. Sudah pernah ditetapkan pada tahun 2005 ya, bahwasanya memang pihak MUI menegaskan bahwa Ahmadiyah itu adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Bahkan di dalam ketetapan itu, MUI meminta pemerintah menutup ataupun membekukan organisasinya ataupun hal-hal yang terkait dengan Ahmadiyah. Ya, intinya itu sudah ditetapkan sebagai aliran ataupun ajaran sesat ya oleh MUI. Dan itu juga diperkuat oleh SKB 3 Menteri loh. Coba, tapi kita simak lanjut aja ini videonya. Nah, jadi sangat disayangkan bahwa saat ini justru terjadi lagi pembongkaran paksa yang dilakukan oleh negara, oleh Satpol PP yang melakukannya atas dasar instruksi dari Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati Sintang. Apa yang dilakukan oleh aparat negara tersebut dan oleh sang gubernur dan sang bupati tersebut sama sekali tidak bisa diterima. Itu adalah pelanggaran hak azazi manusia, pelanggaran hak warga Indonesia untuk beribadat, ya. Berarti yang dimaksud radikal itu yang membongkar itu kan? Itu yang instruksikan pemerintah daerah sana. Berarti yang Ade Armando ini menganggap yang radikal itu
pemerintah sana. Wah, parah ini. Apa yang dilakukan mereka itu adalah bisa disebut sebagai biadab, tidak boleh dilakukan. Astaga. Dan karena itu marilah kita berharap bahwa pemerintah pusat ya mau bertindak lebih tegas ya terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini. Mudah-mudahan warga Ahmadiyah bisa kembali beribadat dan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah. Tapi yang kali ini harus kita lawan. Wah, ada kalimat terakhir nih. Tapi yang kali ini harus kita lawan. Saya ulang lagi ya, coba ya. Senantiasa berada dalam lindungan Allah. Tapi yang kali ini harus kita lawan. Wah, tapi yang kali ini harus kita lawan. Serius itu ucapan perlawanan atau ucapan adu domba itu ya. Jadi kita sebagai muslim atau semua umat beragama deh, kita harus cerdas dan cermat melihat seorang tokoh yang mana yang benar-benar membela agama, yang mana yang hanya mengadu domba antar agama. Itu perlu kita ketahui dan perlu kita menggunakan akal dan hati nurani kita agar kita tidak terjerumus pada perkataan adu domba tersebut. Nah, masalah Ahmadiyah ini sebenarnya sudah selesai di negara kita karena fatwa MUI sudah ada bahwa ajaran Ahmadiyah itu menyimpang dari ajaran agama Islam. Bahkan saya katakan tadi itu diperkuat dalam SKB 3 Menteri. Jadi wajar ketika ada masyarakat yang marah, ada kelompok menyimpang, berkembang biak ataupun berkembang besar di daerah tersebut. Masalah ada yang bertindak anarkis, itu jelas melanggar peraturan karena memang seharusnya ketika ada kelompok yang menyimpang di sana ya bukan bertindak anarkis membubarkan sendiri. Seharusnya memang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, biarkan pihak yang berwajib mengambil tindakan. Dan kita harap juga ya pihak yang berwajib ketika memang sudah ada laporan itu jelas-jelas kelompok yang menyimpang dari ajaran agama ya segera dibubarkan, karena kalau tidak nanti malah warga masyarakat yang membubarkan, jauh lebih parah lagi kan, bertindak main hakim sendiri. Tapi khusus di Kabupaten Siantang ini ya, di Kalimantan Barat itu yang membubarkan bukan masyarakat melainkan Satpol PP, yaitu pihak yang berwajib, dan itu atas instruksi pemerintah daerah, gubernur dan bupati. Jadi kalau Ade Armando mengatakan hari ini atau kali ini kita harus lawan, pertanyaannya siapa yang Anda maksud harus dilawan itu siapa? Gubernur di sanakah atau bupati atau Satpol PP yang ada di sana? Makanya saya bilang ini beneran pembelaan atau hanya sekedar adu domba? Ya, kita bisa menilai itu sendiri. Cerdaslah dalam melihat tokoh ataupun siapapun itu dalam berbicara. Ya, di akhir zaman ini memang banyak ya orang-orang yang membuat ketetapan yang sudah jelas-jelas nyata itu menjadi samar-samar. Mana yang hak, mana yang batil itu harusnya kan udah jelas, tapi dibuat samar-samar gitu. Jadi kita harus pandai-pandai ya dalam memilih siapa yang harus kita ikuti, perkataan mana yang harus kita ambil. Tapi sebenarnya ibaratnya tuh begini ya, emas ataupun berlian walaupun dilumuri tanah, orang akan mencari berliannya. Begitu juga sebaliknya, tanah dilumuri berlian, yang orang ambil adalah berliannya dan yang ditinggalkan adalah tanahnya. Ya Rasulullah pun juga begitu kan ya, semakin dinistakan, semakin dihina dan lain-lainnya, malah semakin terlihat kemuliaannya. Begitu juga Islam ya, agama Islam semakin dinistakan justru gelombang mu'alaf itu semakin besar di mana-mana. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.